Temui Mas di kafe Seroja. Mas Adam mengirimkan pesan padaku. Ada apa? Balasku. Ada hal penting yang ingin Mas sampaikan. Tolong temui Mas pas waktu makan siang. Pemaksaan. Awas saja jika dia menyuruhku ke sana hanya untuk membahas perjodohan lagi. Aku tidak akan mau. Aku belum siap menikah. Pukul 12.30 aku pun bersiap untuk pergi. Sengaja aku datang telat agar Mas Adam menungguku. Sampai di kafe yang disebutkan Mas Adam, aku langsung masuk. Aku membawa Raka bersamaku agar punya alasan jika nanti Mas Adam menggerutu karena kedatanganku yang membuatnya menunggu. Dari kejauhan, aku bisa melihat kakakku itu tengah duduk dengan seorang pria yang sepertinya tidak asing bagiku. Semakin aku mendekati meja mereka, aku semakin yakin jika sosok pria yang sedang bersama Mas Adam saat ini ialah orang yang kemarin Mas Adam sebutkan namanya. Jadi benar, Arga yang itu. Mel, Mas Adam melambaikan tangan padaku. Seseorang yang bersamanya menoleh ke samping kanan di mana aku berdiri. Dadaku berdetak cepat saat dia menatapku. Tatapannya dingin namun begitu menusuk. Melihat wajahnya mengingatkan aku pada masa di mana saat itu kita masih menjadi tetangga. Astaga, dia terus menatapku lagi. Entah suhu di ruangan ini yang panas atau karena AC di sini yang sedang rusak, sehingga membuat tubuhku terasa panas dan berkeringat. Duduk Mel, ucap Mas Adam. Aku pun langsung duduk dan meminum jus yang berada di depanku, menetralkan perasaan gugupku dengan minuman dingin. Mel, itu minuman Arga yang kamu minum. Jelek. Rasanya bola mataku ingin loncat mendengar ucapan Mas Adam. Semburkan, telan, semburkan, telan. Telan aja deh, nanggung. Bibirnya Mel, sesuai dengan arahan Kak Nada, aku memoles bibir pria yang tengah terlelap itu dengan lipstik warna merah menyala milik Mama. Sekarang pakai ini. Aku mengacungkan eyeshadow dan kemudian mengaplikasikannya ke wajah orang yang sama. Sesuka hatiku, aku memoles wajah Kak Arga dengan tidak beraturan dan sangat menyeramkan. Biarkan saja. Siapa suruh dia mengejekku anak ingusan. Sudah Mel, nanti dia bangun, ucap Kak Nada berbisik. Kakak akan bangun Kak. Dia kalau tidur suka kakak sadar, ucapku pasti. Ya iyalah, namanya tidur, memang gak sadar. Gimana sih kamu? Iya ya. Hihihi. Aku tertawa cekikikan dengan tangan yang terus bermain dengan alat make up yang sengaja aku ambil dari kamar Mama. Rasa kesalku pada orang ini akan terbayarkan dengan aku mengerjainya. Masa cuma gara-gara aku minta dia jadi pacar aku, dia sampai mengataiku ingusan. Padahal ya memang kadang ingusan, tapi kadang-kadang. Beres, ujarku senang. Astaga Melody, apa yang kamu lakukan pada Arga? Mas Adam yang baru saja masuk ke kamarnya kaget melihat wajah temannya yang sudah penuh dengan warna-warni yang tidak beraturan. Aduh, kamu bikin masalah terus Mel. Arga bisa marah kalau dia tahu wajahnya rusak begini, ucap Mas Adam lagi dengan menggaruk tengkuk lehernya. Aku tidak memperdulikan ucapan Mas Adam. Aku lebih memilih membereskan make up Mama yang aku pakai untuk melukis di wajah Kak Arga. Kemudian aku keluar dari kamar Mas Adam dengan berlenggak-lenggok. Biarkan saja laki-laki itu marah. Laki-laki sombong itu marah. Apa peduliku? Setelah beberapa lama,
Akhirnya Kak Arga bangun dari tidurnya. Ia keluar dari kamar Mas Adam dengan membawa tas sekolah yang tadi dia bawa. Seperti hari-hari sebelumnya, Kak Arga memang selalu datang ke rumah untuk mengerjakan tugas bersama Mas Adam. Aku mengikuti dia dari belakang. Saat Kak Arga keluar dari rumahku dan pulang ke rumahnya yang berada tepat di samping rumah yang kita tempati. Kemudian aku menggeser kursi kayu jati yang berada di teras rumah menuju tembok penyekat antara rumahku dan rumah Kak Arga. Aku berdiri di sana, mengintip apa yang terjadi berikutnya. Ya Allah, Arga, kamu itu habis mengerjakan tugas atau habis bermain badut-badutan bersama Melody dan Nada? Tanya Tante Melanie saat anaknya sampai di depan rumah mereka. Bukan hanya ada Tante Melanie dan Om Tio di sana, Mama dan Papa juga ada di sana. Mereka sedang bersantai dan mengobrol di teras rumah Kak Arga. Memangnya kenapa, Ma? Kak Arga yang tidak menyadari wajahnya sudah berubah karena ulaku. Ia balik bertanya kepada ibunya. Lihat sendiri, Arga. Coba kamu ngajak ke mobil papa tuh. Om Tio menunjuk mobil di belakang Kak Arga. Kak Arga membalikkan badan. Detik berikutnya, mulutnya menganga melihat penampakan wajahnya dari pantulan kaca mobil. Melody! Kak Arga berteriak sekencang mungkin memanggil namaku. Wajah anehnya merah padam, kedua tangannya terkepal dengan menoleh ke arahku. Aku membencimu, Melody. Dasar anak ingusan. Aku benci, ujar Kak Arga dengan menatapku tajam. Alih-alih takut, aku malah membalas teriakan Kak Arga dengan menjulingkan mata seraya menjulurkan lidah. Kau sudah, Arga, gak malu apa berantem sama perempuan? Masih kecil pula. Masuk dan bersihkan wajahmu, nak, suruh Tante Melanie pada anaknya. Awas kau, akan aku balas besok. Kak Arga mengancamku. Namun ancaman dia tidak terbukti karena mereka keburu pindah rumah. Dan kejadian itu pun menjadi hari terakhir aku bertemu dengannya. Mel, kok malah diam? Jusnya nyangkut di tenggorokan. Sentuhan tangan Mas Adam membangunkan aku dari lamunan masa lalu, di mana aku selalu merasa malu dan bersalah setiap mengingat kejadian itu. Tidak Mas, maaf, kataku seraya melirik laki-laki di samping Mas Adam. Tak apa, habiskan saja. Jika kurang, masih banyak di belakang. Nanti aku pesankan lagi. Kak Arga mengeluarkan suaranya. Tidak usah repot-repot. Sudah cukup, gak apa-apa, gratis kok. Kamu pesan seember pun akan mereka kasih tanpa harus bayar, ujar Kak Arga membuatku mengernyitkan kening. Beneran jusnya gratis, tanyaku. Khusus untukmu, air got. Mas Adam tertawa lebar. Ais, dia benar-benar ingin balas dendam padaku. Aduh, baru bertemu lagi, kalian sudah melucu. Cocok berarti kalian ini, ujar Mas Adam dengan terus tertawa sembari memegangi perutnya. Aku memalingkan wajah dan memilih melihat putraku yang juga ikut tersenyum. Entah senyum apa, yang pastinya bukan menertawakan ibunya. Sejenak kami saling diam. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Gugup bukan, melainkan malu. Aku malu dengan kelakuanku di masa dulu. Dulu aku anak yang petakilan dan jahat, terutama pada pria yang berada bersamaku saat ini. Demi sebuah stiker Mickey Mouse yang bisa ditempelkan di sepeda,
Aku rela mengajak Kak Arga berpacaran, bukan karena cinta pada laki-laki itu, tapi karena taruhan. Waktu kejadian itu, aku masih duduk di bangku kelas 4 SD, sedangkan Kak Arga sudah SMP kelas 3. Menyebalkan. Ekonomi kami di masa dulu tidak seperti sekarang. Dulu hidup kami masih pas-pasan. Tinggal di perumahan pun itu karena rumah warisan dari eyang. Makanya untuk mendapatkan sebuah stiker, aku rela menembak Kak Arga yang memang tidak menyukaiku. Aduh, kok malah diem-dieman? Ngomong dong Mel. Mas Adam menyenggol lenganku. Mas, yang ngomonglah. Yang nyuruh aku ke sini itu Mas Adam. Apa tujuannya menyuruhku ke sini? Padahal aku lagi sibuk di rumah, ujarku. Langsung membuat Mas Adam terkekeh. Sibuk apa? Sibuk tidur, ngomong anak, nyemilin kuaci. Mas Adam memegang kepalaku dengan menggerakkannya ke kanan dan ke kiri. Gak gitu Mas. Jadi gimana Mel? Apa kamu setuju dengan perjodohan ini? Tanya Mas Adam. Tidak, kataku cepat. Terdengar helaan nafas dari tempat di mana Kak Arga duduk. Kenapa dia? Keberatan. Aku pun tidak setuju, tapi aku tidak bisa menolak. Setelah sekian menit diam, Kak Arga mulai mengeluarkan suaranya lagi. Kenapa tidak bisa? Bukannya kita punya hak untuk menolak? Tanyaku. Memang. Tapi ini taruhannya nyawa. Papa memiliki riwayat penyakit jantung. Dan papaku menginginkan salah satu dari anaknya Om Surya yang menjadi menantunya. Aku harus apa? Membantah. Lalu besoknya kehilangan papa. Berarti aku bodoh namanya. Aku tidak bisa berkata-kata. Jikapun aku berada di posisi Kak Arga, mungkin aku akan melakukan hal yang sama. Tapi, kenapa harus aku? Kenapa harus anak dari papa? Apa mungkin temannya Om Tio hanya papa? Itu tidak mungkin. Ia seorang pengusaha dan pastinya memiliki banyak teman. Aku baru resmi bercerai dengan mantan suamiku. Belum boleh menikah lagi. Bisa Mel, masa idamu sudah lewat. Masa idah dihitung dari awal kata talak berucap. Dan itu sudah lewat dari 4 bulan yang lalu. Ketuk palu baru sudah beberapa minggu Mas. Itu secara hukum, secara agama, kamu sudah bisa menikah lagi. Mas Adam kembali berucap. Gak tahulah, pusing aku. Jangan mencari alasan. Kalian bisa menikah siri. Mas, aku benci kata-kata Mas Adam yang terus menekanku. Bersambung.